Yang agak cukup penting juga ya adaptasi makanan ya. Tapi ini sifatnya sebetulnya adaptasi yang sebetulnya lebih ringan ya. Tapi untuk sementara orang juga ada yang ya agak yang sensitif dengan makanan kan gitu. Kalau misalkan kita bisa adaptasi dengan makanan di situ cepat, kita juga akan bisa lebih cepat enjoy gitu. Karena kan kuliner itu, makan itu kan juga bagian dari istilahnya kesenangan ya, kesenangan kita pengen istirahat itu kita bisa itu makan itu enak itu kan relatif, enak itu sudah dengan lidah kita kan gitu, kita yang makan. Jadi pastikan kita di situ memang makanannya cocok gitu. Kita juga bisa menikmati makanan-makanan yang ada di situ gitu. Tapi itu sih bukan sesuatu yang dominan ya, tapi ya perlu akhirnya pembiasaan lah ya, makanannya kayak gitu. Jadi intinya pada saat Anda 6 bulan itu kontrak, 6 bulan atau bahkan mungkin bisa diperpanjang pada 1 tahun ya itu tadi Anda butuh memastikan bahwa saya memang cocok untuk tinggal di sini sebagai sebuah tempat yang akan berkelanjutan gitu, karena memang kita sudah pensiun ya, bahkan mungkin sampai akhir hayat dan gitu. Ini perlu. Nah, hal ini adaptasi itu diperlukan dan bisa Anda juga lakukan dalam bentuk lakukan di beberapa lokasi ya. Kemudian mengambil perbandingan mana yang paling cocok. Nih kalau Anda lebih pengen nyantai lagi lah, oke saya mau kontrak di sana 3 bulan, kemudian di pegunungan 3 bulan, kemudian di daerah pantai 3 bulan, kemudian di pedalaman 3 bulan, di daerah ini itu. Selama Anda masih pengen enjoy kayak gitu juga nggak apa-apa, karena memang kita kan mau menentukan sesuatu yang besar nih, lakukan itu. Jadi intinya jangan buru-buru pindah menetap dulu, tapi pastikan bahwa Anda akan nyaman, Anda akan merasa kemudian betah di situ tanpa ada kendala-kendala atau konflik-konflik yang nanti akan muncul gitu. Ini adalah bentuk yang namanya adaptasi. Jadi dari situ Anda juga bisa memantau tempat itu, termasuk kalau misalkan saya nanti di sini salah satu parameter juga, saya kalau melakukan aktivitas yang menjadi obsesi saya yang tadi kan, yang berikutnya masuk setelah cocok, hidup nyaman, tidak ada masalah, kita juga berpikir nanti kalau saya di sini itu bisa enggak mewujudkan cita-cita saya gitu. Kalau saya misalkan mau jadi fotografer, bisa enggak di sini. Jadi ya rata-rata fotografer sebetulnya, apalagi di era sekarang, kalau mau tinggal sih bisa aja ya gitu di mana-mana mungkin gitu ya. Atau saya mau pengen jadi petani, ya berarti daerahnya yang di situ daerah pertanian. Ya jangan paksakan kalau Anda misalkan hidup pengen jadi petani tapi Anda pengennya hidupnya di daerah yang tidak ada pertaniannya, ya itu ya nggak pas ya gitu ya. Jadi memastikan juga selain Anda nyaman hidup, tetapi Anda juga bisa nanti melakukan aktivitas yang membuat Anda betah sebagai aktivitas harian rutin hingga sampai masa panjang, bahkan sampai akhir hidup Anda. Penting itu untuk memastikan jangan sampai Anda betah secara iklim, betah secara sosial, kemudian juga makanan cocok tapi nggak bisa mewujudkan keinginan Anda, itu juga nggak nyaman gitu. Ujung-ujungnya kepikiran juga gitu untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi itu kenapa kalau memungkinkan ya itu dari kontrak sana 3 bulan hingga sampai kepada satu kepastian saya pastikan mau tinggal di sini. Itulah teman-teman sebuah saran ya, sebuah masukan berdasarkan juga pengalaman kita. Kalau saya dulu memang dari awalnya pengen berkebun gitu, kemudian memang sejak dari awal sudah punya aset yang di desa ini, ya saya langsung pindah, tapi tetap kontrak dulu sambil mempersiapkan kebun. Setelah mempersiapkan kebun, yakin 2 tahun kemudian ya bangun rumah, belum ditempati dulu sampai habis kontrak baru pindah gitu. Tuh. Ini adalah sebuah saran, sebuah masukan kepada teman-teman, rekan-rekan yang ingin berniat untuk pindah ke desa ya gitu ya. Oh ya, satu lagi ya, sekarang perlu juga dipertimbangkan tentang masalah akses ya. Aksesnya itu kalau akses dari saya itu, kalau
kalau apa namanya, kalau pinggir jalan atau akses desanya juga desa terpencil itu juga perlu pertimbangan bahwa itu akses dari transportasi oke. Dan yang kedua akses internet. Ya mau nggak mau sekarang itu akses internet itu jadi satu pertimbangan penting. Karena itu yang membuat kita itu tidak akan terisolir seperti kayak dulu, zaman dulu gitu. Kalau di daerahnya itu yang kurang banyak aksesnya, berarti terpencil gitu. Sekarang Anda mungkin tidak aksesnya tidak sebanyak seperti dulu, tetapi di situ ada akses internet, misalnya kayak di pucuk gunung atau pucuk kebun gitu ya. Ya kalau di sana bisa ada internet akses ya no problem sebetulnya. Itu penting, artinya kita bisa berkomunikasi nanti dengan anak, dengan cucu, berkomunikasi dengan kerabat, dengan rekan atau kenalan-kenalan kita. Itu yang membuat kita itu juga istilahnya hubungan sosial kita itu tidak terpengaruh dengan pindahnya kita dari tempat lama yang katakanlah kota besar menuju ke daerah yang lebih sepi gitu. Atau bahkan kalau kita lebih cenderung memang maunya pengen sekalian sepi, jauh dari keramaian, nyempil katakanlah di pucuk gunung atau pucuk bukit, silakan kalau memang itu memang kecenderungan ya. Tapi kalau ada akses internet, tetap Anda walaupun seperti itu tetap bisa tersambungkan dengan dunia luar. Ini kalau ada orang yang memang kecenderungan ekstrim kayak gitu kan ada. Tapi itu bisa jadi nanti akan menjadi sebuah tren juga. Saya pengen hidup di tempat yang sepi, lapang, tapi saya pengennya itu bisa komunikasi. Mungkin bisa berkonsultasi tentang masalah bagaimana akses internet atau era digital itu akan bisa dinikmati juga walaupun berada di tempat yang jauh dari keramaian. Itu bisa mungkin entah pasang alat-alat dengan wifi router, atau sekarang kan teknologinya makin cepat tuh, daya jangkauannya itu juga makin luas, makin merata, dan saya yakin juga nanti makin cepat makin murah gitu. Yang namanya kuota itu kan sekarang kan jadi istilahnya jadi biaya tersendiri ya, tapi makin lama nanti makin cepat makin murah, dan mungkin bisa dikembangkan lagi teknologi. Kalau di era itu tidak usah khawatir, teknologi itu nanti pasti akan makin berkembang, makin cepat makin murah, makin luas, dan makin istilahnya makin canggih ya. Jadi itu rekan-rekan untuk bisa menjadikan sebuah masukan lah gitu ya, sebagai masukan, dan Anda lengkapi dengan masukan-masukan yang lain sehingga memperkaya Anda untuk mempersiapkan diri pindah dari kota ke desa gitu. Sehingga yang namanya hidup itu ya akhirnya bisa Anda nikmati pada saat Anda ingin menikmatinya gitu ya. Tadi. Oke teman-teman, itu adalah masukan pada saat Anda yang memang sudah pada di etapa untuk mengambil sikap pensiun dan kemudian harus mulai melangkah mencari tempat hunian yang dimana Anda akan pensiun. Ini adalah masukan. Semoga bermanfaat ya kawan. Moga-moga ini bisa memberikan masukan sehingga ya itu jadi pertimbangan lagi. Oke. Itu saja dulu untuk episode ini. Salam dari desa, selamat berhadi. Kalau Anda suka silahkan subscribe, atau Anda like, kemudian kalau itu share pada teman-teman, dan untuk pada pasangan, kepada rekan-rekan Anda yang memang sudah berniat atau memang dari awal entah untuk anak atau rekan-rekan generasi muda untuk mulai memikirkan yang namanya bagaimana nanti akan masuki era pensiun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa.